Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan dalam hidup ini pasti mendambak lapangan rizki, keberkahan dalam penghasilan, dan kemudahan dalam segala urusan. Kita bekerja keras, menempuh berbagai cara, merancang masa depan dengan penuh harapan. Namun, seringkali yang datang tak sebanding dengan jerih payah. Hasil tak kunjung terlihat, doa seolah tak menembus langit, dan pintu-pintu rizki seperti tertutup rapat. Di saat seperti itulah, hati mulai bertanya, ada apa dengan hidupku? Tapi sebelum kita menyalahkan keadaan, menuding orang lain, atau bahkan mempersalahkan takdir, mari kita alihkan pandangan ke dalam diri. Mungkin justru di dalam sanubari kita terdapat penghalang yang membuat karunia Allah tertahan. Mungkin bukan dunia yang menolak kita, tapi kita sendiri yang membangun dinding penghalang antara rahmat Allah dan diri kita. Rasulullah yang mulia telah mengingatkan bahwa ada hal-hal yang dapat menghalangi turunnya rizki. Dan hal-hal ini seringkali kita remehkan, padahal dampaknya sangat besar. Yang pertama adalah dosa dan maksiat. Setiap maksiat adalah kabut hitam yang menyelimuti hati, menghalangi cahaya petunjuk dan mengeringkan ladang keberkahan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa bukan sekadar pelanggaran aturan, ia adalah racun batin yang memutus hubungan dengan Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rizki. Ketika sholat kita lalaikan, lisan tak dijaga dari gibah dan dusta, tangan mengambil yang bukan hak, hati dipenuhi iri dan dengki, maka saat itu rizki perlahan menjauh, keberkahan menguap, dan hidup terasa sempit, meski harta terus bertambah. Maka jangan heran bila kita merasa hidup tersendat karena mungkin ada dosa yang tak kunjung kita tinggalkan. Yang kedua adalah memutus tali silaturahmi. Seringkali kita mengabaikan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama. Silaturahmi yang terputus adalah salah satu sebab tertahannya rizki yang kerap kita lupakan. Betapa banyak orang yang memilih memutuskan hubungan karena kesalahpahaman, gengsi atau ego yang tak mau mengalah. Padahal Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita enggan memaafkan, membiarkan luka lama membeku, dan memilih diam dalam pertengkaran, maka kita sedang menutup pintu-pintu rizki yang datang melalui jalan kasih sayang dan hubungan antar manusia. Allah sering menyampaikan karunia-Nya lewat tangan orang-orang di sekitar kita. Maka jangan putuskan silaturahmi, karena mungkin di sanalah pintu rizki sedang menunggu untuk dibuka kembali. Yang ketiga adalah sifat bakhil dan enggan bersedekah. Kita kadang merasa bahwa dengan menyimpan harta, kita akan lebih aman dan tenang. Padahal dalam Islam justru sebaliknya, memberi adalah jalan untuk diberi. Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, bahwa apapun yang kita infakkan akan Allah ganti, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Rasulullah pun bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Maka bila kita pelit kepada orang yang membutuhkan, menahan harta yang semestinya bisa menjadi jalan kebaikan, sesungguhnya kita sedang menutup aliran rizki dari langit. Tangan yang menggenggam terlalu erat tak akan mampu menerima, sebagaimana hati yang kikir tak akan bisa merasakan keluasan hidup. Sedekah bukan soal jumlah, tapi soal keyakinan bahwa Allah Maha menepati janji. Maka biasakan tangan kita ringan memberi, niscaya Allah akan ringankan segala urusan kita. Yang keempat adalah melalaikan sholat. Ini bukan sekadar persoalan meninggalkan kewajiban, tapi juga soal memutus komunikasi dengan Sang Maha Pemberi. Sholat adalah tali penghubung antara kita dengan Allah. Jika kita abai dalam menjaga sholat, jika kita terburu-buru dalam ibadah, atau bahkan meninggalkannya karena kesibukan dunia, maka kita sejatinya sedang melepas hubungan dengan satu-satunya zat yang mengatur rizki. Dalam Quran Surat Toha ayat 132, Allah menegaskan bahwa Dia tidak meminta rizki dari kita, justru Dialah yang memberi. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan karunia darinya sementara kita sendiri enggan bersujud dan berbicara kepadanya 5 kali sehari? Perbaikilah sholat, khusyukkan niat, jaga waktu, dan jadikan ia sumber kekuatan hidup. Karena dari situlah segala kemudahan bermula. Yang kelima, dan ini yang sering tidak disadari, adalah prasangka buruk kepada Allah. Di saat rizki sempit, doa belum terkabul, atau ujian datang bertubi-tubi, seringkali muncul bisikan dalam hati, kenapa Allah tak menolongku? Apakah doaku sia-sia? Prasangka seperti ini jika dibiarkan akan menggerogoti iman dan menutup hati dari harapan.
Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan pernah berprasangka buruk. Mungkin Allah sedang menguji, sedang menunda untuk memberikan yang lebih baik, atau sedang membersihkan dosa-dosa kita melalui kekurangan dunia. Tetaplah yakin bahwa Allah tahu yang terbaik, dan setiap penantian tidak akan pernah sia-sia jika kita bersabar dan terus bersangka baik. Saudaraku, kelima hal ini yaitu dosa, putusnya silaturahmi, sifat kikir, lalai dalam ibadah, dan prasangka buruk kepada Allah adalah tembok-tembok yang membatasi kita dari curahan rahmat dan karunia-Nya. Namun, kabar baiknya, pintu rizki tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya tertahan, menanti kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dan kuncinya ada pada taubat, muhasabah, dan ketakwaan. Ketika kita dengan sungguh-sungguh membersihkan diri dari dosa, memperbaiki hubungan dengan sesama, melatih diri untuk dermawan, menjaga sholat dengan khusyuk, dan meyakini kebaikan rencana Allah, saat itulah kita akan menyaksikan betapa janji Allah itu nyata. Rizki akan datang dari arah yang tak pernah kita sangka, dan jalan keluar akan terbuka meski sebelumnya tampak mustahil. Allah telah berjanji dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka jangan pernah menyerah, jangan berhenti berharap. Selama kita masih diberi waktu oleh Allah, selama pintu taubat masih terbuka, selama langit masih menaungi kita, maka selalu ada harapan untuk berubah dan kembali. Fokuslah pada perbaikan diri. Biarkan Allah yang mengurus rizkimu, karena sungguh ketika Allah telah ridho, tidak ada satupun yang bisa menghalangi karunia-Nya mengalir deras dalam hidupmu. Semoga Allah melapangkan rizkimu, mengampuni dosamu, melembutkan hatimu, dan menjadikanmu hamba yang dicintai-Nya. Amin. Ya Robbal Alamin.